Hai, perkenalkan nama saya Alinsyata Bitara Tundima. Saya merupakan mahasiswa Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Prodi Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dengan nomor induk 1119029. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pengajaran tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses analisis laporan keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan alat atau teknik analisis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari analisis bisnis. Alat analisis yang digunakan yaitu berupa analisis rasio. Analisis rasio dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua, rasio manajemen aset, yang ketiga, rasio manajemen hutang, yang keempat, rasio profitabilitas, dan yang kelima, rasio nilai pasar. Sekarang saya akan menjelaskan masing-masing dari analisis rasio tersebut. Kategori yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang umum digunakan itu ada dua. Yang pertama, current ratio dan yang kedua, quick ratio. Current ratio diperoleh dengan membandingkan aktiva lancar dan hutang lancar, sedangkan quick ratio diperoleh dengan cara mengurangi aset lancar dengan persediaan lalu dibandingkan dengan hutang lancar. Untuk lebih jelas lagi, mari perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, mencari besar current ratio. Misalnya diketahui suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 20 juta dan hutang lancarnya sebesar 40 juta. Kira-kira berapa besar current ratio yang dimiliki perusahaan tersebut? Untuk mengetahui besar dari current ratio tersebut, maka kita akan memakai rumus current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar, di mana besar dari aktiva lancar 20 juta dibagi dengan besar hutang lancar yaitu 40 juta akan menghasilkan current ratio sebesar 0,5. Artinya perusahaan ini mampu membayar hutang lancar 0,5 kali dengan aset lancarnya. Yang kedua, contoh quick ratio. Misalnya sebuah perusahaan memiliki aset lancar sebesar 20 juta, hutang lancar sebesar 40 juta, dan persediaannya sebesar 4 juta. Kira-kira berapa besar quick ratio yang dimiliki perusahaan tersebut? Untuk mengetahui besar dari quick ratio tersebut, maka digunakan rumus quick ratio, yaitu aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar, di mana besar aset lancar 20 juta dikurangi dengan persediaan sebesar 4 juta dibagi dengan hutang lancar sebesar 40 juta akan menghasilkan quick ratio sebesar 0,4. Kategori analisis rasio yang kedua yaitu rasio manajemen aset. Rasio manajemen aset yang umum digunakan ada 4. Yang pertama, rasio perputaran persediaan, yang kedua rasio perputaran piutang, yang ketiga rasio perputaran aset tetap, dan yang keempat rasio perputaran aset total. Sekarang saya akan menjelaskan masing-masing dari rasio manajemen aset tersebut. Yang pertama, rasio perputaran persediaan aset. Rasio perputaran persediaan aset diperoleh dengan membandingkan penjualan dan persediaan. Rasio ini diperoleh untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mampu mengubah persediaannya menjadi keuangan. Untuk lebih jelas lagi, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan sebuah perusahaan memiliki penjualannya sebesar 24 juta dan persediaannya sebesar 4 juta. Kira-kira berapa besar rasio perputaran persediaan yang dimiliki perusahaan tersebut? Untuk mengetahui besar rasio perputaran persediaannya, maka kita akan menggunakan rumusnya, yaitu penjualan dibagi persediaan, di mana besar penjualannya yaitu 24 juta dibagi dengan besar persediaan 4 juta, akan menghasilkan rasio perputaran persediaan sebesar 6. Yang kedua, rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang diperoleh dengan cara piutang dibagi dengan penjualan dibagi dengan 365. Rasio ini digunakan untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan mampu menghasilkan atau memutar persediaan menjadi penjualan. Untuk lebih jelas lagi, mari perhatikan contoh berikut ini. Misalnya diketahui sebuah perusahaan memiliki piutang sebesar 48 juta dan penjualannya sebesar 24 juta. Kira-kira berapa besar rasio perputaran piutang yang dimiliki perusahaan ini? Untuk mengetahui besar dari rasio perputaran piutang perusahaan tersebut, maka kita memakai rumus rasio perputaran piutang, di mana piutang
dibagi penjualan dibagi 365, di mana besar piutang 48 juta dibagi dengan besar penjualan 24 juta dibagi dengan 365 akan menghasilkan 729,9. Yang ketiga, rasio perputaran aset tetap. Rasio perputaran aset tetap diperoleh dengan cara membandingkan penjualan dengan aset tetap. Rasio ini digunakan untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan mampu mengubah aset tetap untuk menghasilkan penjualan dan dapat memanfaatkan aset tetap untuk mendapatkan pinjaman. Jenis rasio manajemen aset yang keempat yaitu rasio perputaran total aset. Rasio perputaran total aset diperoleh dengan cara membandingkan penjualan dengan total aset. Rasio ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan mampu mendapatkan penjualan dengan menggunakan semua asetnya. Analisis rasio yang berikut yaitu rasio manajemen hutang. Rasio manajemen hutang yang biasa digunakan ada dua, yaitu rasio hutang dan rasio TIE. Rasio hutang diperoleh dengan cara membandingkan total hutang dan total aset, sedangkan rasio TIE diperoleh dengan cara membandingkan laba kotor dan perubahan bunga. Untuk lebih jelas lagi, perhatikan contoh berikut ini. Misalnya sebuah perusahaan memiliki total hutang sebesar 12 juta dan total asetnya sebesar 18 juta. Kira-kira berapa besar rasio hutang yang dimiliki perusahaan tersebut? Untuk mengetahui besar rasio hutang, maka kita memakai rumus rasio hutang, yaitu total hutang dibagi dengan total aset, di mana besar total hutang sebesar 12 juta dibagi dengan besar total aset 18 juta, akan menghasilkan rasio hutang sebesar 0,67. Artinya, perusahaan ini lebih kecil memakai hutang dibandingkan modal sendiri. Analisis rasio yang berikut yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang umum digunakan ada 5. Yang pertama, rasio margin sperasi. Rasio ini diperoleh dengan cara membandingkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan. Yang kedua, rasio margin laba. Rasio ini diperoleh dengan cara membandingkan penjualan bersih dengan penjualan. Yang ketiga, ROA. ROA diperoleh dengan cara membandingkan penjualan bersih dengan total aset. Yang keempat ada BEP. BEP diperoleh dengan cara membandingkan laba sebelum bunga dan pajak dengan total aset. Dan yang kelima ROE. ROE diperoleh dengan membandingkan penjualan bersih dengan modal sendiri. Untuk lebih jelas lagi, perhatikan contoh berikut ini. Misalnya diketahui suatu perusahaan memiliki laba sebelum bunga dan pajak sebesar 12 juta dan penjualannya sebesar 24 juta. Kira-kira berapa besar rasio margin sperasi yang dimiliki perusahaan tersebut? Untuk mengetahui besar rasio margin sperasi dari perusahaan tersebut, maka kita akan menggunakan rumus rasio margin sperasi, yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan, di mana besar dari laba sebelum bunga dan pajak 12 juta dibagi dengan besar dari penjualan 24 juta akan menghasilkan rasio margin sperasi sebesar 0,5. Artinya perusahaan ini mampu mendapatkan laba 0,5 kali dari penjualannya. Kategori analisis rasio yang berikut yaitu rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar yang biasa digunakan ada 3. Yang pertama, P/E rasio. P/E rasio diperoleh dengan cara membandingkan harga saham dengan laba per lembar saham. Yang kedua, nilai buku per saham. Nilai buku per saham diperoleh dengan cara membandingkan ekuitas dengan saham yang beredar. Dan yang ketiga, market book. Market book ratio diperoleh dengan cara membandingkan harga pasar per saham dengan nilai buku per saham. Dalam menganalisis laporan keuangan, kita akan menjumpai yang namanya analisis tren. Analisis tren adalah salah satu aspek dalam analisa teknikal yang berupaya memprediksi pergerakan harga sebuah aset berdasarkan data harga di masa lalu. Analisis tren ini didasarkan pada anggapan bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu akan memberikan petunjuk bagi trader tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Yang berikut ada benchmarking. Benchmarking merupakan suatu proses membandingkan suatu perusahaan dengan sekumpulan perusahaan lainnya. Demikianlah video pengajaran ini. Semoga bermanfaat.